Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat LDHS, channel yang terus memberikan informasi-informasi penting terkait perjuangan kawan-kawan semua untuk bisa lulus tes CPNS dan P3K di tahun 2023. Kawan-kawan, perlu kami sampaikan ada informasi menarik, pernyataan terbaru Deputi SDM soal penghapusan honorer kawan-kawan. Kabar gembira untuk P3K. Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan semua. Seperti apa informasi yang baik ini tentang pernyataan terbaru Deputi SDM soal penghapusan honorer. Kabar gembira untuk P3K. Yang baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa subscribe channel ini, dan ini dia informasinya untuk kawan-kawan semua. Kawan-kawan, informasi ini saya kutip dari jpnn.com. Padang, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny menyampaikan pernyataan terbaru soal kebijakan penghapusan honorer per 28 November 2023. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki Agustus, September, Oktober, November ya. Tinggal 3 bulan lagi kawan-kawan. Yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe. Dia menjelaskan penghapusan pegawai non-ASN merupakan salah satu klaster dalam pembahasan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Alex mengatakan rancangan undang-undang ASN yang sedang dibahas sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400.000 orang. Jadi bisa membengkak katanya kawan-kawan ya. Ini barangkali terus bertambah ya. Ada orang-orang yang tadinya tidak terdaftar tiba-tiba terdaftar ya, ketika mungkin P3K sedang dibuka, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terutama di pemerintah daerah. Data resmi Kemenpan-RB menyebutkan total jumlah honorer di Indonesia sebanyak 2.355.092 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 325.517 honorer yang tersebar di 66 instansi pusat dan 2.029.575 honorer yang bekerja di 529 instansi daerah. Alex Denny kembali menyebutkan mengenai 3 prinsip penyelesaian masalah 2,3 juta honorer, yakni pertama, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal terhadap honorer ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kedua, pendapatan honorer tidak akan lebih rendah dari yang diterima selama ini. Artinya mungkin bisa tetap, bisa juga naik kawan-kawan. Ketiga, tidak boleh ada pembengkakan anggaran sebagai akibat penghapusan honorer. Nah, prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Nah, kata Alex Denny dalam uji publik rancangan Undang-Undang ASN di Universitas Negeri Padang, Jumat 4 Agustus. Kabar gembira untuk P3-nya ini nih kawan-kawan ya. Lebih lanjut, Alex Denny mengatakan RUU ASN menjadi jawaban atas dinamika perubahan global yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia aparatur. Secara garis besar, lanjutnya terdapat 7 klaster pembahasan dalam rancangan Undang-Undang ASN, yakni 1. Penguatan sistem merit, yang kedua penetapan kebutuhan ASN, dan yang ketiga kesejahteraan ASN ya. Itu ya yang disampaikan oleh Alex Denny ya. Selanjutnya kawan-kawan, yang keempat penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, yang kelima penataan tenaga honorer, yang keenam digitalisasi manajemen ASN, dan yang ketujuh ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di revisi Undang-Undang ASN nanti salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya untuk P3K bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Ya, kata Alex Denny dikutip dari situs resmi Kemenpan-RB. Kemudian selain penanganan tenaga non-ASN, RUU ASN juga untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun.
Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Oh, ternyata kawan-kawan, P3K juga diberikan jaminan pensiun, kawan-kawan ya. Ini mungkin kabar baik untuk P3K itu ya, karena selama ini kita tahu bahwa P3K itu tidak dapat pensiun, kawan-kawan. Tetapi dalam rancangan undang-undang terbaru ini P3K juga diberikan pensiun, kawan-kawan ya. Nah, itu ya kawan-kawan informasi yang terbaru daripada kawan-kawan honorer PNS dan P3K yang saat ini sedang berjuang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua terkait pernyataan terbaru Deputi SDM soal penghapusan honorer. Kabar gembira untuk P3K karena di akhir kawan-kawan nanti di rancangan undang-undang ASN itu yang terbaru kawan-kawan juga mendapatkan pensiun. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.